Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, ada keyakinan yang dipegang teguh oleh sebagian pemeluk agama, terutama agama Islam dan Kristen, bahwa keselamatan di kehidupan setelah mati atau di akhirat itu hanya melalui agamanya. Dasarnya dalam Al-Quran ada di dua ayat yang memberikan pernyataan tentang ketentuan itu, yaitu dalam ayat di surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan juga dalam surat Ali Imran ayat 85, wa mayyabtaghi ghairul islami dina wala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ayat ini sering menjadi dasar bagi pandangan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Namun para pakar Islam memiliki berbagai interpretasi mengenai ayat ini, terutama dalam konteks makna Islam dan hubungannya dengan agama-agama lain. Ada berbagai variasi pandangan dari ulama Islam. Yang pertama, tafsir tradisional. Dalam tafsir tradisional, Islam di ayat ini dipahami sebagai agama formal yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tafsir ini menekankan bahwa agama-agama sebelumnya telah digantikan oleh Islam setelah kerasulan Muhammad. Agama-agama wahyu sebelumnya, misalnya Yahudi dan Nasrani, tidak lagi dianggap sebagai jalan yang sah untuk keselamatan. Penerimaan terhadap Nabi Muhammad adalah syarat keselamatan. Penolakan terhadap Nabi Muhammad berarti penolakan terhadap wahyu terakhir yang menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Yang kedua adalah pendekatan yang lebih inklusif, yaitu Islam yang diartikan sebagai kepasrahan. Para pemikir modern seperti Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, Nurholis Majid, dan lainnya itu memahami Islam, kata Islam di ayat ini dalam pengertian etimologis, yaitu penyerahan diri kepada Allah. Misalnya Fazlur Rahman yang berasal dari Pakistan, seorang sarjana Islam terkemuka abad ke-20 yang banyak menulis tentang tafsir Al-Quran, filsafat Islam, dan reformasi pemikiran Islam dalam bukunya misalnya Major Themes of the Quran. Fazlur Rahman membahas gagasan tentang agama yang diterima di sisi Allah dengan pendekatan yang mendalam, terutama mengenai universalitas pesan Islam. Fazlur Rahman menekankan bahwa kata Islam dalam Al-Quran sering digunakan dalam arti etimologisnya, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dia menjelaskan bahwa Islam sebagai konsep universal. Islam tidak hanya merujuk pada agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, tetapi juga mencakup ajaran para nabi sebelumnya seperti Ibrahim, Musa, dan Isa. Islam dalam konteks ini adalah sikap tunduk, patuh, dan pasrah kepada Allah. Fazlur Rahman merujuk ayat seperti Al-Baqarah ayat 136, yang artinya, katakanlah wahai orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub, dan anak-anaknya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa inti dari agama-agama wahyu adalah satu, yaitu Islam dalam arti kepasrahan kepada Allah. Fazlur Rahman berpendapat bahwa Al-Quran mengakui pluralitas agama dalam kerangka keselamatan, sebagaimana terlihat dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta beramal saleh, mereka akan menerima ganjaran di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati.
Menurut Rahman, ayat ini menegaskan bahwa keselamatan tidak hanya diberikan kepada umat Islam secara eksklusif, tetapi juga terbuka untuk orang dari agama lain yang memenuhi kriteria iman kepada Allah, hari akhir, dan amal saleh. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 67, artinya untuk setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah mereka memperdebatkan kamu dalam urusan ini. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan telah memberikan jalan dan syariat yang berbeda kepada setiap umat, dan semuanya diterima jika mereka mengarah kepada kebaikan dan kepasrahan kepada Allah. Fazlur Rahman mengkritik eksklusifisme agama yang berkembang dalam tradisi Islam maupun agama-agama lain. Dia berpendapat bahwa sikap eksklusivis yang mengklaim hanya kelompok tertentu yang memiliki kebenaran mutlak itu bertentangan dengan pesan Al-Quran yang inklusif dan universal. Al-Quran tidak mendukung supremasi agama formal apapun. Sebaliknya, ia mendorong umat manusia untuk fokus pada inti keimanan, yaitu tauhid atau keesaan Allah, iman kepada hari akhir, dan perbuatan baik. Fazlur Rahman menekankan bahwa Al-Quran melihat para nabi sebagai bagian dari rantai yang berkesinambungan. Mereka membawa pesan yang sama meskipun dengan syariat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing. Berdasarkan juga pada surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh umat manusia telah menerima wahyu dan nabi dengan pesan tauhid, meskipun dalam bentuk yang mungkin berbeda secara historis dan kultural. Dalam tafsir Al-Maraghi, karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, adalah salah satu tafsir yang cukup berpengaruh dalam tradisi Islam. Dalam membahas surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, menegaskan bahwa Islam secara bahasa berarti pasrah atau tunduk kepada kehendak Allah. Dalam pengertian ini, siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan menaatinya, terlepas dari label agama yang mereka gunakan, berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Al-Maraghi menekankan bahwa pesan Islam bersifat universal dan tidak terikat oleh satu umat tertentu. Al-Maraghi menyoroti bahwa ayat Ali Imran ayat 19 ini diturunkan dalam konteks perdebatan pada waktu itu dengan kaum Yahudi dan Nasrani pada masa Nabi Muhammad. Kaum Yahudi mengklaim bahwa hanya mereka yang diterima oleh Allah. Demikian pula Nasrani. Ayat ini datang untuk meluruskan klaim tersebut dengan menegaskan bahwa bukan identitas agama formal yang menjadi tolok ukur, tetapi sikap kepasrahan kepada Allah. Menarik juga pandangan Ibn Arabi, seorang sufi yang menulis dalam Futuhat Al-Makkiyah. Ibn Arabi berpendapat bahwa rahmat Tuhan itu mencakup semua makhluk. Tuhan adalah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Rahmatnya melampaui batas-batas agama formal, dan Dia memandang hati manusia, bukan identitas agamanya. Yang kedua, tingkat kesadaran spiritual seseorang adalah penentu utama. Keselamatan bergantung pada tingkat kesadaran seseorang terhadap Tuhan. Seseorang yang mengikuti agama lain tetapi memiliki cinta kepada Tuhan dan menjalani kehidupan dengan keikhlasan bisa saja lebih dekat kepada Tuhan dibandingkan seorang muslim formal yang lalai. Menurutnya, Tuhan tak dapat dibatasi oleh satu bentuk atau satu agama saja. Setiap agama adalah jalan menuju Tuhan, sejauh agama tersebut membawa manusia kepada kesadaran ilahi. Mari kita simak pendapat juga Muhammad Abduh yang hidup pada tahun 1849 sampai 1905, seorang reformis Islam terkemuka dari Mesir yang memiliki pandangan yang inklusif terkait pluralitas agama dan keselamatan.
Dalam karya-karyanya seperti Tafsir Al-Manar yang ditulis bersama Rosid Ridho dan berbagai esai lainnya, sama pula bahwa Muhammad Abduh dalam memahami Islam dalam konteks ayat Ali Imran ayat 19 ini, Inna dina indallahil Islam, itu harus dipahami dari segi makna etimologisnya, yaitu penyerahan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Muhammad Abduh adalah seorang rasionalis dan dia sering menekankan perlunya menggunakan akal dalam memahami agama. Dalam konteks pluralitas agama, akal manusia dapat mengenali kebenaran universal dalam semua agama. Abduh percaya bahwa akal memiliki kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar tauhid, keadilan, dan moralitas yang menjadi inti semua agama. Menurutnya, agama bukan sekedar ritual, tetapi moralitas. Dia menegaskan bahwa tujuan utama agama adalah memperbaiki akhlak manusia dan menciptakan masyarakat yang adil. Oleh karena itu, siapapun yang menjalankan nilai-nilai ini dianggap berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 dikatakan, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap apa yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan agama adalah kehendak Allah. Dan tujuan akhirnya adalah kompetisi dalam kebaikan, bukan perselisihan atau klaim eksklusivitas. Muhammad Abduh melihat Islam sebagai agama yang inklusif dan universal. Keselamatan tidak terbatas pada Islam sebagai agama formal, tetapi terbuka bagi siapapun yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan menjalankan amal soleh. Dia mendorong umat Islam untuk memahami ajaran agama dengan pendekatan rasional dan menghormati pluralitas agama sebagai bagian dari rencana ilahi untuk umat manusia.